Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dalam Kristus Yesus kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah menjagai kami dari tidur kami, sehingga pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami dari rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita, Dio. Kita dengar. Pembacaan kita hari ini diambil dari Keluaran 31 ayat 18 dan Keluaran 32 ayat 1-21. Musa menerima kedua law hukum. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai. Kemudian law hukum Allah di law batu ditulis oleh jari Allah, anak lembu emas. Ketika bangsa melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengelumuri Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emasnya yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Setelah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya tegar tungku. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka yang di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau tangankan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, Israel dan hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi
dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberi kepadamu keturunan supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan akan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, ia turun dari gunung depan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang tertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kemudian loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Kemudian Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak-sorak. Berkatalah kepada Musa, ada bunyi bersorak perang-perangan kedengar di perkemahan. Tetapi menjawab Musa, bukan bunyi nyanyian kegemangan, bukan bunyi menyanyi kekalahan. Bunyi orang menyanyi bermalas-malasan itu yang kudengar. Dan ketika ia mendekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang-orang menari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya lah pada kaki gunung itu. Sesudah ia mengambilnya lah anak lembu itu yang dibuat mereka itu, dibakarnya lah dengan api dan digiling sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan seluruhnya diminum kepada orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebenar itu kepada mereka? Beginilah firman Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan firman bacaan yang sudah dibacakan oleh teman kita Dio. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Borusidauruk. Kita dengarkan bersama. Ya. Salam anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalau minggu lalu kita bersama Kak Vindi, minggu ini bersama saya, Ibu Maria Sidauruk. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita lihat dulu videonya ya anak-anak. Ayo, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayo, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan.
Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yu, aku nih sahabat kamu Yu. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yu, sadar Yu, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yu, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Anak-anak, kita sudah melihat videonya tadi bersama-sama, di mana Ayu tidak patuh kepada orang tuanya. Dia sudah melanggar perintah Tuhan yang kelima. Namun ada temannya yang mengingatkan supaya Ayu meminta maaf kepada orang tuanya, dan Ayu menyesali perbuatannya. Anak-anakku, kita harus patuh kepada orang tua dan selalu menghormati orang tua kita. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu Keluaran 31 ayat 18 dan 32 ayat 21. Berjuang untuk setia. Tuhan memerintahkan Musa untuk berada di Gunung Sinai menerima perintah Tuhan. Bukan hanya 10 perintah Tuhan yang disampaikan, namun ada banyak yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Karena terlalu banyak disampaikan Tuhan kepada Musa dan waktu yang lama, sehingga bangsa Israel memaksa Harun membuat Allah dalam wujud patung. Karena bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa kembali. Sebab bangsa Israel sudah terbiasa dengan keyakinan bangsa Mesir mempercayai dewa-dewa dalam wujud patung. Meskipun pada mulanya bangsa Israel monoteis, mempercayai satu Allah. Akhirnya kepercayaan mereka pun mulai berubah. Musa meninggalkan bangsa Israel untuk menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Dan Harun dipercayakan untuk menjaga bangsa Israel sampai Musa kembali. Tapi Harun tidak bisa bersikap tegas, justru menuruti keinginan umat dan tidak bisa memberi arahan yang benar. Harun mengabulkan permintaan umat untuk mengumpulkan anting-anting emas yang mereka miliki dan membuat patung berwujud anak lembu, dan mengatakan patung itu adalah Allah yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir. Harun mengadakan ritual menyembah patung dengan pesta pora menurut tradisi bangsa Mesir. Atas perbuatan Harun, Musa minta pertanggungjawaban Harun dan bertanya, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau melakukan dosa sebesar itu kepada mereka?" Tuhan mengetahui perbuatan bangsa Israel dan Tuhan sangat murka. Tuhan hendak membinasakan mereka, namun
Setelah Musa berdialog dengan Tuhan, Tuhan pun mengurungkan niatnya. Tetapi Tuhan mendatangkan tulah kepada mereka. Sebab Tuhan mengatakan keadilannya kepada setiap orang yang bersalah. Bangsa Israel mudah melupakan kebaikan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Hanya karena Musa belum kembali, mereka meninggalkan Tuhan. Harun juga dipakai Tuhan mendampingi Musa memimpin Israel larut dalam ketidaksetiaannya. Semuanya ini mengakibatkan murka Tuhan atas Israel. Kesetiaan membutuhkan perjuangan karena selalu ada godaan untuk meninggalkan atau menduakan Tuhan. Anak-anak yang baik, kita harus selalu setia kepada Tuhan dan patuh kepada orang tua. Jika orang tua kita memberikan kita tugas dan tanggung jawab, kita akan melaksanakan dengan baik dan penuh sukacita. Tidak boleh bersungut-sungut, karena Tuhan suka anak seperti itu. Anak yang baik, anak yang taat, dan anak yang takut akan Tuhan. Sampai sekian dulu anak-anak. Terima kasih. Salam. Salam sehat. Amin. Ya, terima kasih Ibu Maria Sidauruk yang sudah menyatakan firman Tuhan kepada kita semua. Sekarang mari kita buka ayat hafalan yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian Abang bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikian ayat hafalan kita. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk sekolah minggu yang sudah kami lakukan pada minggu hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan dapat menjadi panutan dalam kami menjalani kehidupan kami, baik di rumah, belajar online, dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga orang tua kami, berikan mereka rezeki agar dapat mencukupkan kebutuhan kami dalam pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terimalah doa ini yang disempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bagi dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.